Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pembahasan soal-soal tes kepemiluan. Kita langsung lanjut pembahasan soal nomor 1. Pemilu tahun titik-titik merupakan pemilu pertama di mana rakyat dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden pilihan mereka secara langsung. A. 1997, B. 1999, C 2004, D 2009, E 2014. Jawabnya adalah C 2004. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam pemilu presiden dan wakil presiden untuk pertama kalinya digelar secara langsung sebagaimana soal sebelumnya, manakah dari antara pasangan calon berikut ini yang tidak sesuai? A. Wiranto dan Salahuddin Wahid, B. Megawati Soekarno Putri dan Hasyim Mujadi, C. Amin Rais dan Siswono Yudohusodo, D. Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala, E. Hamzahas dan Budiono. Jawaban yang tidak sesuai adalah C. E. Hamzahas dan Budiono. Jawabannya adalah E. Soal nomor 3. Pada pemilu 2009, partai politik peraih suara terbanyak adalah A. Golkar, B. PDI Perjuangan, C. Demokrat, D. PKB, E. Gerindra. Jawabannya adalah C. Demokrat. Masuk soal nomor 4. Pada pemilu 2004, partai politik peraih suara terbanyak adalah A. Demokrat, B. PDI Perjuangan, C. Golkar, D. PKB, E. Gerindra. Jawabannya adalah C. Golkar. Masuk soal nomor 5. Berikut ini adalah upaya-upaya memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensil dalam penataan partai politik kecuali A. Mengkondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana, B. Mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel, C. Mempermudah persyaratan pembentukan dan pendaftaran partai politik, D. Mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel, E. Mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat. Jawabannya adalah C. Mempermudah persyaratan pembentukan dan pendaftaran partai politik. Masuk soal nomor 6. Partai politik dan atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari kecuali A. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing. B. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya. C. Anggota DPR, DPRD, serta pengusung partai politik. E. Pemerintah dan pemerintah daerah. E. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain. Jawaban yang paling tepat adalah C. Anggota DPR dan DPRD serta pengusung partai politik. Masuk soal nomor 7. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota dan Panitia Pemilihan Kecamatan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya A. 20%, B. 30%, C. 25%, D. 40%, E. 50%. Jawabannya ada pada pilihan B, yaitu sebanyak 30%. Soal nomor 8. Sikap yang dapat merusak persatuan dan kesatuan yaitu A. Mementingkan kepentingan pribadi atas kepentingan umum, B. Gotong royong, C. Rela berkorban, D. Menghargai sesama, E. Saling menghargai. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mementingkan kepentingan pribadi atas kepentingan umum dapat merusak persatuan dan kesatuan. Masuk soal nomor 9. Berikut ini yang tidak termasuk jenis perlengkapan dalam pemungutan suara adalah A. Kotak suara, B. Surat suara dan tinta, C. Bilik pemungutan suara, D. Rompi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara, E. Formulir. Jawaban yang paling tepat adalah ada pada pilihan D, yaitu yang bukan termasuk jenis perlengkapan dalam pemungutan suara, yaitu rompi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS.
Masuk ke soal nomor 10. Penduduk yang mempunyai hak pilih dan belum terdaftar di daftar pemilih tetap dalam pemilihan dapat mendaftarkan diri sebagai pemilih kepada panitia pemungutan suara untuk dicatat dalam A. Daftar pemilih tambahan, B. Daftar pemilih sementara, C. Daftar data agregat kependudukan, D. Daftar penduduk potensial pemilih pemilihan, E. Semua jawaban salah. Jawaban yang paling tepat adalah pada pilihan A. Daftar pemilih tambahan. Lanjut ke soal nomor 11. Kampanye dapat dilakukan melalui metode kecuali A. Pertemuan terbatas berpengumuman di masjid-masjid, C. Penyebaran bahan kampanye kepada umum, D. Pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar calon. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu pengumuman di masjid-masjid, sebab penggunaan sarana ibadah menjadi tempat kampanye adalah suatu yang dilarang dalam metode kampanye. Jawaban ada pada pilihan B. Masuk soal nomor 12. Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan dalam waktu A. Paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara, B. Paling lambat 2 hari sebelum hari pemungutan suara, C. Paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara, D. Paling lambat 4 hari sebelum hari pemungutan suara, E. Paling lambat 5 hari sebelum hari pemungutan suara. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan C, yaitu paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Lanjut soal nomor 13. Masa tenang berlangsung dalam waktu A. Selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara, B. Selama 4 hari sebelum hari pemungutan suara, C. 5 hari sebelum hari pemungutan suara, D. 6 hari sebelum hari pemungutan suara. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Soal nomor 14. Syarat minimum panitia pemungutan suara atau PPS adalah A. 17 tahun, B. 28 tahun, C. 25 tahun, D. 20 tahun, E. 27 tahun. Jawabnya adalah A. 17 tahun. Nomor 15. Syarat minimal pendidikan seorang panitia pemilihan kecamatan adalah A. Sekolah dasar, B. Paket C, strata 1, D. SMA atau SLTA sederajat, E. SMP. Jawaban ada pada pilihan D, yaitu minimal SMA atau SLTA sederajat. Masuk soal 16. Syarat minimal pendidikan seorang menjadi panitia pemungutan suara adalah A. SMA atau SLTA sederajat, B. Paket C, C1, D. SD, E. SMP. Jawaban adalah A, yaitu SMA atau SLTA sederajat. Masuk soal nomor 17. Sebelum penghitungan suara dimulai, petugas pengawas lapangan dan pengawas TPS harus memastikan kelompok penyelenggara pemungutan suara melakukan hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS dan menghitung jumlah pemilih dari TPS lain. B. Menghitung jumlah pemilih yang menggunakan dasar kartu penduduk elektronik dan atau surat keterangan penduduk. C. Menghitung jumlah saksi. D. Menghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai dan menghitung jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru ditandai. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan C, yaitu menghitung jumlah saksi bukanlah merupakan tugas dari KPPS. Masuk soal 18. Pengawas pemilu di tingkat kecamatan setara dengan apakah A. Panitia pemilihan kecamatan, B. Bawaslu, C. Panwas kabupaten kota, D. Panitia pemungutan suara, E. Petugas pemutakhiran data pemilih. Jawaban ada pada pilihan A, yaitu panitia pemilihan kecamatan. Kita masuk ke soal nomor 19. Perbedaan susunan lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut, kecuali
A. Sebelum amandemen, MPR adalah lembaga negara tertinggi. Sesudah amandemen, MPR tetap menjadi lembaga negara tertinggi. B. Sebelum amandemen, presiden dipilih oleh rakyat dan dapat dipilih ulang tanpa batas. Sesudah amandemen, presiden dipilih oleh rakyat dan dapat dipilih kembali hanya untuk 2 masa jabatan. C. Sebelum amandemen, lembaga legislatif terdiri dari DPR. Sesudah amandemen, lembaga legislatif terdiri dari DPR dan DPRD. D. Sebelum amandemen, lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung. Sesudah amandemen, lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. E. Sebelum amandemen, lembaga legislatif terdiri dari DPR dan DPD. Sesudah amandemen, lembaga legislatif terdiri dari DPR. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan A, yaitu kecuali, di mana sebelum amandemen MPR adalah lembaga tertinggi negara. Sesudah amandemen, MPR tetap menjadi lembaga tertinggi, bukan bagian dari amandemen. Masuk ke soal nomor 20. Salah satu prinsip pemilihan umum adalah bahwa pemilihan umum harus bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa ada satu hal pun yang ditutupi. Merupakan prinsip dari A. Mandiri, B. Jujur, C. Profesional, D. Terbuka, E. Akuntabel. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu akuntabel, terbuka. Kita masuk ke soal nomor 21. Secara keanggotaan, panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara bersifat A. Tetap, B. Permanen, C. Ad hoc, D. Kontrak tahunan, E. Outsourcing. Jawaban yang paling tepat adalah C. Ad hoc. Masuk ke soal 22. Pemerintah dituntut untuk transparan dalam sistem demokrasi. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu A. Hak publik untuk tahu, B. Konstitusionalisme, C. Peradilan yang independen, D. Pembuatan hukum, E. Pembuatan undang-undang. Jawaban yang paling tepat adalah A. Hak publik untuk tahu. Masuk soal nomor 23. Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan nasional bangsa Indonesia diambil dari kitab A. Kitab Negara Kertagama, B. Kitab Semaradahana, C. Kitab Sutasoma, D. Kitab Arjuna Wiwaha, E. Kitab Krisnayana. Yang paling tepat ada pada pilihan C, dari Kitab Sutasoma. Masuk ke soal nomor 24. Bagaimana memaknai Pancasila sebagai dasar negara? A. Membuktikan Pancasila dalam nilai kehidupan sehari-hari. B. Mempertimbangkan Pancasila membandingkan Pancasila dengan aturan negara lain. C. Mempertentangkan Pancasila dengan ketentuan agama. D. Menjadikan Pancasila sebagai pondasi dalam kehidupan bernegara. E. Menguatkan nilai Pancasila untuk dipraktekkan dalam organisasi. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menjadikannya Pancasila sebagai pondasi dalam kehidupan bernegara. Soal nomor 25. Asas pemilu, luber dan jurdil. Luber artinya A. Luas, umum, bebas rahasia, B. Luas, umum, bebas rasional, C. Langsung, umum, bebas rasional, D. Langsung, umum, bebas rahasia, E. Langsung, umum, berintegritas rahasia. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan D, di mana luber itu adalah singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Lanjut ke soal 25. Lembaga yang mempunyai wewenang dalam pengawasan logistik pemilu yaitu A. KPU, B. Bawaslu, C. PNRI, D. Pemerintah daerah, E. Kepolisian Republik Indonesia. Jawaban yang paling tepat adalah B. Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu. Masuk soal 27. Di bawah ini unsur yang diwajibkan untuk netral adalah A. Anggota TNI, B. Anggota Polri, C. Pengusaha, D. ASN, E. A, B, dan D benar. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu E, di mana yang diwajibkan netral dalam pemilihan yaitu anggota TNI, anggota Polri, dan aparatur sipil negara. Jawabannya adalah E. 28. Reformasi pada lembaga kepresidenan antara lain mencakup A. Mekanisme hubungan antara lembaga presiden dengan lembaga negara lain, B. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara,
C. Larangan perangkapan jabatan oleh presiden. D. Masa jabatan presiden dengan jelas dan pasti. E. Semua jawaban salah. Jawaban yang paling tepat adalah D. Masa jabatan presiden dengan jelas dan pasti. Pilihan ada pada D. Lanjut ke soal 29. Berikut ini adalah implikasi apabila pengawas pemilu kepala daerah tidak bekerja dengan baik kecuali A. Menghasilkan konflik kekerasan, B. Hilangnya kepercayaan masyarakat, C. Apatisme terhadap demokrasi, D. Lemahnya kapasitas kepemimpinan yang dihasilkan, E. Kepala daerah mengusulkan pembubaran pengawas pemilu. Jawaban yang paling tepat adalah E. Kepala daerah mengusulkan pembubaran pengawas pemilu. Soal yang terakhir, pemilu serentak tahun 2024 akan diselenggarakan pada A. 24 Januari 2024, B. 14 Februari 2024, C. 24 Maret 2024, D. 14 April 2024, E. 24 April 2024. Jawaban yang paling tepat dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Demikian 30 soal yang sudah kita sajikan. Jangan lupa ikuti terus video-video kita, berlatih dan semoga sukses untuk ujian nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.